Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Dini Lestari, CGP Angkatan 10 Kabupaten Grobogan, instansi SMA Negeri 1 Wirosari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Hal yang melatar belakangi saya membuat aksi nyata adalah konsep inti dari budaya positif belum dipahami secara merata oleh seluruh warga sekolah, sehingga lingkungan sekolah yang positif bagi anak belum tercipta dengan baik. Berdasarkan belum meratanya pemahaman tersebut, maka perlu dilaksanakan sebuah aksi nyata dalam bentuk pengimbasan pemahaman agar segera terbangun budaya positif di lingkungan sekolah. Sedangkan tujuan saya melakukan aksi nyata meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif dan terbentuknya motivasi intrinsik pada murid. Tolak ukur dalam melaksanakan aksi nyata, yang pertama, terlaksananya diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah. Kedua, terciptanya keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dilakukan wali kelas dan murid. Tiga, warga sekolah yang saling berintegritas dalam menjalankan keyakinan sekolah yang telah disepakati. 4. Segitiga restitusi menjadi alat utama menyelesaikan persoalan kelas. Lini masa tindakan yang akan dilakukan: berkolaborasi dengan kepala sekolah dan wali kelas, melakukan diseminasi konsep budaya positif, menyusun keyakinan kelas, dan menempelkannya di dinding kelas. Dukungan yang dibutuhkan saat aksi nyata. Kepala sekolah memberikan waktu untuk melaksanakan diseminasi dan memonitor jalannya konsep budaya positif di lingkungan sekolah. Wali kelas serta rekan guru lain dalam menerapkan langsung budaya positif. Murid mendukung terwujudnya budaya positif dengan kolaborasi bersama guru. Kemudian, sarana untuk membuat keyakinan kelas seperti post-it, papan tulis, spidol, dan lain sebagainya. Berikut diseminasi atau aksi nyata saya tentang penyebaran pemahaman budaya positif. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah hadir di sini dalam kegiatan diseminasi saya mengenai budaya positif. Jadi di sini saya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman dalam budaya positif. Kabar Bapak Ibu gimana? Alhamdulillah. Syukur kita semua sehat ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau sudah pernah melaksanakan mengenai budaya positif. Nah, kali ini saya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Bapak Ibu sudah kenal saya ya. Nah, saya Dini Lestari, saya di sini CGP Angkatan 10 di Kabupaten Grobogan. Nah, apa saja yang akan saya bahas kali ini? Yang pertama, mengenai perubahan paradigma belajar. Jadi, paradigma belajar ini ada perubahan Bapak Ibu dari yang tempo dulu sampai sekarang. Kemudian, yang kedua ada disiplin positif. 3. Nilai kebajikan. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Motivasi perilaku manusia. Kemudian 6. Posisi kontrol guru. Dan ke-7. Keyakinan kelas. Terakhir segitiga restitusi. Yang pertama, tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini tentang kerangka pemikiran KHD. KHD apa Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara. Kalau kita orang Jawa ya, Ki Hajar Dewantara. Terus Nah, pengajaran menurut On The Page adalah bagian dari pendidikan
Dan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah percakapan hidup anak secara lahir dan batin. Kemudian menurut Pak Puding, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini sesuai dengan filosofi KHD Bapak Ibu. Jadi sebelumnya saya pernah sudah belajar mengenai filosofi KHD. Salah satunya kita sebagai pendidik itu harus memihak pada murid. Dan kita mendidik itu menuntut murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah tentunya kodrat zamannya pada saat dulu dengan sekarang berbeda. Kalau kita zaman dulu, kita ini zaman old Bapak Ibu. Kita zaman dulu itu belajar kalau mau ulangan belajar bumil, sistem kebut semalam. Tapi anak-anak zaman sekarang dengan perkembangan zaman itu akan tergerus dengan apa sekarang? Anak-anak biasanya memakai apa? Dia tidak bisa lepas dari apa? HP. Perkembangan zaman saat ini memang sangat besar. Makanya kita sebut anak sekarang itu generasi apa dulu? Z. Nah ini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran dan diferensiasi. Sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah di sini berdiferensiasi, berbeda. Jadi kita memberikan perlakuan pada murid-murid kita tentunya berbeda. Kenapa harus berbeda? Ya karena karakteristik dari murid-murid kita berbeda. Sama halnya kita orang tua. Bapak Ibu putranya ada yang lebih dari satu? Nah, saya sendiri ini saya sendiri. Bu Yuni mungkin bisa nambah Bu Yuni. Saya sendiri anak saya 3 Bapak Ibu. Nah 3 ini memiliki karakter yang berbeda. Apakah perlakuan dari 3 karakter anak saya ini saya samakan? Tidak, karena yang satu itu ada yang ngantukkan, yang satu ada yang mencuekan dan lain sebagainya. Nah itu baru anak kita sendiri, bagaimana dengan murid-murid kita yang jumlahnya begitu banyak. Nah, peran guru penggerak. Di sini saya mengikuti PDB pendidikan guru penggerak. Saya dibekali dengan beberapa peran guru penggerak, yaitu yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, kemudian mendorong kolaborasi antar guru, dan terakhir mewujudkan kepemimpinan murid. Dan semuanya ini adalah kita sebagai pendidik memihak murid. Jadi pendidikan berpusat pada murid. Kemudian nilai guru penggerak, nilai apa saja dalam diri guru penggerak. Nah ini ada mandiri, mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu, kita harus punya motivasi di diri kita sendiri untuk mencapai tujuan kita. Kemudian ada reflektif, mau membuka diri terhadap pengalaman yang baru. Kita dulu belajar misalkan baca buku, textbook, email kayak gitu. Kemudian sekarang zamannya zaman gadget anak-anak. Nah tentunya kita harus membuka pengalaman baru. Kemudian kolaboratif, membangun hubungan kerja yang positif terhadap seluruh pihak. Kemudian inovatif, memunculkan gagasan-gagasan baru dan tepat guna. Nah, inovatif ini bisa kita terapkan di proses pembelajaran. Nah, ketika proses pembelajaran, bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk murid. Jadi adalah yang di sini adalah berpihak pada murid, mengutamakan kepentingan perkembangan murid. Kelihatan ya Bapak Ibu? Ini adalah nama-namanya. Ini siapa yang paling pandai? Kita di sini
kalau kurikulum merdeka kan ada KKTP, ada kriteria ketuntasan ya, ada 75. Kemudian namanya di sini ada beberapa nama siswa, ada Radit, Tri, Wahyu, Roni. Di sini ada nilainya mereka. Bapak Ibu bisa lihat di sini yang paling pintar siapa? Radit. Kenapa Bu Teteh? Kok kenapa Radit yang pintar? Nilai bahasa 8.000, matematika 9.000, ekonomi 75, rata-ratanya juga 7. Karena nilainya tidak ada yang di bawah KKN. Nilainya tidak ada yang di bawah KKN. Oke, Radit ini menurut saya paling pintar, paling berprestasi. Kalau menurutnya Pak Waras ya? Di sini apakah sama? Tri. Kenapa Tri? Yang paling dari berprestasi. keempat siswa tersebut rata-ratanya kelihatannya lebih. Oh iya. Di sini rata-ratanya paling tinggi yaitu 83. Nah, menurut Bapak Ibu ya, Radit dan Tri ini dia punya prestasi paling bagus. Nah, siapa Guntur? Roni tidak punya prestasi, tidak di bidang akademik tapi nah, ini Bapak Ibu. Jadi kita membimbing siswa, menuntun siswa menurut kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini kita tidak memperhatikan dia itu pintar nilainya tinggi atau dia cuma ekstranya yang tinggi. Tapi semua siswa ini, saya katakan tadi adalah mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang suka matematika, ada yang suka bahasa, ada yang dia lebih suka di ekstra ini, ekstra sila. Artinya mereka semua memiliki prestasi. Sama halnya kalau kita waktu SMA, kita ada nggak Bapak Ibu di sini ketika waktu SMA atau SMP itu hanya menyukai salah satu makro atau hanya beberapa makro, tidak semua. Jujur saya itu juga tidak semua makro saya sukai. Saya dulu nggak suka yang namanya akuntansi, ada di sini beliau akuntansi. Kemudian saya juga tidak suka sejarah. Dari nilai rapat saya yang paling rendah memang begitu, ada sejarah, ada akuntansi, nilainya saya tidak bisa. Itu Bapak Ibu juga seperti itu tidak? Ya. Nah, makanya dari pengalaman kita yang dahulu, nah untuk sekarang kita tidak melihat anak itu misalkan dia jago matematika, bahasa Indonesianya jelek, ya nggak masalah. Nanti dia berprestasi di bidang matematika. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi. Ilusi itu apa Bapak Ibu? Ilusi bagaimana? Halo. Nah, ya halo. Kalau kita ada istilah realita tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini seperti ini juga kan? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Ini oke kita mengontrol murid, tapi terkadang itu punya ilusi kita keliru di sini. Kemudian ilusi bahwa semua kekuatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan juga di sini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal tidak semua ya. Kita membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter kita. Malah apa? Bisa membekas dalam diri kita yang namanya sakit hati. Membekas sampai dia dewasa. Kemudian yang terakhir di sini ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita seperti itu nggak Bapak Ibu? Kadang kita memaksa ke siswa, dan ternyata ini hanya ilusi. Kita harus membuat siswa itu sadar terhadap diri sendiri.
dan teori kontrol. Kita ubah. Dari awalnya kita yang stimulus respons ke teori kontrol. Stimulus dan respons itu apa? Stimulus itu kan seperti rasa. Kemudian respon itu apa? Tanggapan. Contohnya kalau misal ibu-ibu ini itu ya sering memasak gitu. Iris garam, doban. Nah, kadang kena pisau. Reaksinya gimana? Apakah biasa? Aduh, aku kena pisau. Ini katanya Bu Yuni nangis atau pisaunya itu tetap dipegang masih lanjut iris-irisnya? Tidak. Bagaimana? Kalau bicara nah kalau bunuh itu pisaunya langsung dibuang. Itu berarti kan ada stimulus, ada respon. Seperti itu ya. Ini contohnya Bapak Ibu. Nah, ini ada realitas, ini stimulus respon ya, realitas atau kebutuhan kita sama. Kemudian teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Ini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya. Kebutuhan saya, kebutuhan dengan berbeda. Kemudian ada semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini bisa dipahami? Kalau saya melihat di sana itu ada tengkorak, mungkin menurutnya Gunur itu ada apa-apa di sana, ya, mungkin jadi berbeda. Oh, setan. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal tadi itu ilusi, memaksa itu hanyalah ilusi. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Supaya kayak pakai dia kondisinya seperti itu, bagaimana ya kalau aku posisinya dia bisa nggak ya seperti itu. Jadi tidak langsung ngejudge orang seperti ini, seperti itu. Kemudian ada perilaku buruk melihat sebagai suatu kesalahan. Dan kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan kesalahan menurut Bapak Ibu itu bukan kesalahan, tapi kesalahan untuk orang lain? Kadang nggak sadar, gila. Nah tentunya Bapak Ibu melakukan hal seperti itu pasti ada tujuannya. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kalau saya pernah mendengar begitu, misalkan orang ya kayak orang yang sering berbicara buruk mungkin, kita tidak bisa menutup mulut mereka, tapi yang kita bisa lakukan apa? Menutup telinga kita. Jadi yang bisa mengontrol kita ya diri kita sendiri. Kemudian ada saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Kemudian teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada kolaborasi, ada tukar pendapat sehingga muncul pilihan-pilihan baru. Nah yang kedua Bapak Ibu yaitu tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, bagaimana dengan disiplin positif? Nah, di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi jelas di sini disiplin
positif itu tidak ada yang namanya penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, apa yang kita lakukan sebagai pendidik? Sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan guru yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku arah lebih baik. Jadi kebajikan universal itu seperti nilai-nilai yang baik. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, kita di sini sudah menerapkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu identik dengan apa, Bapak Ibu? Memerdekakan di kurikulum merdeka itu anak-anak pembelajarannya identik dengan adanya apa? Karakteristik. Oke. Apa Bu? Project. Yang disingkat P5 itu panjangannya project penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Yaitu apa aja? Ada mandiri, kreatif, bernalarti, gotong royong, dan lain sebagainya di situ. Itu merupakan nilai kebajikan diri bersama. Itu soal banyaknya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Contohnya tadi sudah saya sebutkan profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berasal mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan menalar kritis. Ini ada contoh lain yaitu di IBO PMI Youth Program. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Dan untuk yang keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Artinya nilai-nilai kebajikan ini adalah hal-hal yang positif, yang nantinya akan kita budaya. Tadi kita berbuat sesuatu pasti ada alasannya. Alasan itu tentunya berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Terkadang orang berbeda salah, benar, apa yang kita inginkan dan kita lakukan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini kebutuhan dasarnya ada bertahan hidup, kemudian ada rasa kasih sayang dan rasa terima, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan. Dari 5 ini, apakah Bapak Ibu butuhkan semuanya? Butuh ya? Kita bertahan hidup, oke. Kita harus punya makan, tempat tinggal, untuk kita bertahan hidup. Kemudian kita merasa diterima, dipedulikan, juga kalau kita dicuekin kan kita juga tidak tercukupi kebutuhan kasih sayang dan rasa terima. Kemudian penguasaan berkaitan dengan harga diri. Kadang ada orang itu gak rela harga diriku diinjak-injak seperti itu ya. Nah, ini berarti yang namanya kebutuhan penguasaan ini juga penting buat kita. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru. Karena kita memang ingin bebas, kita ingin melakukan hal-hal yang baru di luar rutinitas kita. Kemudian ada kesenangan, nah ini ya, bermain, humor, antusiasme,
Kemudian di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada dua sumber Bapak Ibu. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Alangkah baiknya kedua motivasi ini yang menunjang diri kita. Paling bagus mana? Yaitu motivasi intrinsik, yaitu yang ada dalam diri kita. Kembali lagi pada tadi, kita harus bisa mengontrol diri sendiri. Nah, bagaimana untuk motivasi ekstrinsik? Nah, motivasi ekstrinsik itu terjadi karena ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siswa kalau tidak mengerjakan tugas, gimana? Biasanya Bapak Ibu guru yang lain liburan. Nanti kalau yang mengumpulkannya paling on time, gimana? Kemudian motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Jadi kalau motivasi intrinsik itu sudah ada dalam diri kita, tertanam pada diri kita, membudaya dalam diri kita, tentunya hal-hal positif lah yang akan kita lakukan. Nah ini motivasi perilaku manusia. Tadi dari ekstrinsik ada hukuman tadi. Hukuman ini biasanya bagaimana? Ini ada perbedaannya ya. Tidak terencana atau tiba-tiba. Mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Misalkan, zaman dulu pernah Bapak Ibu saya. Jadi mengikuti PDP ini memang saya benar-benar merasakan manfaatnya. Saya pernah dulu ada anak siswa, dia menggunakan gadget. Tapi di sini waktu pembelajaran saya tidak menginginkan siswa saya ketika saya bicara di depan dia pegang HP. Nah, pada saat itu ego saya masih tinggi, saya ambil HP-nya. Nah, saya simpan dulu. Kemudian waktu istirahat dia datang, kemudian saya mau mengembalikan HP kamu lari lapangan di lapangan sini Bapak Ibu. Apa itu? Lapangan pelajaran. Itu kalau saya menyadari masa lalu saya, ternyata saya begitu aja Bapak Ibu. Jadi kalau saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya itu malah benar-benar merasa bersalah. Ternyata begitu saya sangat menjauh anak untuk lari lapangan. Seperti itu, sekedar hanya untuk mengambil HP. Nah ini kemudian yang konsekuensi, yaitu terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Memang konsekuensi ini terencana Bapak Ibu. Ya, kita bikin peraturan di kelas, kita bikin perjanjian di kelas. Kalau kamu menggunakan HP, gimana nanti sanksinya? Itu berarti konsekuensi. Yang ketiga ada restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kalau di konsekuensi dan hukuman ini, murid harus cari solusi sendiri nggak Bapak Ibu? Kalau restitusi, ini ya, murid mencari solusi sendiri. Dengan cara apa? Kolaborasi. Sedangkan kalau hukuman, satu pihak nggak ini? Kemudian konsekuensi, satu pihak apa dua pihak? Dua pihak. Tapi anak ada solusinya nggak ini? Ketika dia melakukan kesalahan. Jadi alangkah baiknya ketika di restitusi ini kita kolaborasi dengan siswa memunculkan suatu solusi dari siswa sendiri.
Jadi ini tuh posisi kontrol guru ini ada 5. Ini yang waktu ketika pendidikan guru penggerak saat ini, ini yang membuat saya sangat-sangat merasa bersalah. Benar ya Bapak Ibu? Nah ini soalnya hukum, teman, membuat rasa bersalah, memantau, manajer. Dari gambarnya tadi terlihat deh Bapak Ibu, menghukum, jadi main, menakutkan ya saudara. Ini menakutkan. Waktu saya masih kecil, disuruh mandi gak mau mandi, dunia ibu saya itu juga menakutkan. Ya. Kemudian penghukum jelas, berarti nanti satu pihak dia nanti akan berperilaku sebagai penghukum. Dia teman. Kalau teman gimana? Ayo, Besti, hey guys, kayak gitu ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Ini malah tunjukannya banyak Bapak Ibu. Kesannya seperti apa ini? Dibully ya. Nah, kira-kira kalau kita merasa terbully gitu, gimana rasanya? Menyakitkan, sedih, seperti itu ya. Pak itu nah, nanti gini Pak Iwo, nanti benar biar melakukan ini restitusi terhadap Pak Ilo, ya, dia benar. Yang jadi manajer, jangan jadi manajer nanti bisa berkata menerapkan ke gubernur dia tidak membuli Pak Ilo. Kita lihat deh, membagi ke jalan ya. Nah, contoh penerapan 5 posisi program guru. Penghukum hormat pada bendera selama 1 jam, lari di lapangan selama 5 kali. Bapak Ibu pernah melakukan ini? Pernah. Tapi apa? Menghukum siswa apa? Lari. Pak Amir pernah. Pak Amir sepertinya itu ide. Bapak guru yang baik sekali. Maaf, seperti namanya. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahukan kamu selalu saja mengajarkan Bapak Ibu. Kayak gini ya. Kamu nggak kasihan sama saya? Kalau saya dimarahin sama ibu saya gimana? Kamu nggak kasihan sama Pak Amir yang sudah nungguin kami berjam-jam di depan kelas? Oh sudah terbiasa? Terbiasa ditungguin. Kemudian yang ketiga ada teman. Nah biasanya itu identik dengan kata ayo. Juga begini ya. Kadang intonasi saya dengan intonasi ibu ini kan berbeda. Kalau intonasi saya mungkin saya tipe penghukum lagi. Ada dong seperti itu. Kalau Bu Yuni mungkin berbeda. Gimana Bu Yuni? Saya percaya ya. Terima kasih Bu Yuni sudah membantu saya mengadakan ini. Seperti itu gitu Pak Ibu. Jadi istilahnya kayak sama bestinya sendiri. Padahal ini adalah dia ada tipe pemantau. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, beri bukti operasi dan jangan diulangi lagi. Ini seperti orang yang disekat ya Bapak Ibu. Jadi, anak tidak memunculkan apa saya kenapa saya tidak membawa gitu, tidak membawa misalkan atribut ini ya, kenapa saya tidak membawa atribut. Jadi siswa tidak guru tidak memberi kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan alasan kesalahannya. Padahal
orang melakukan sesuatu itu pasti ada alasan. Tugas kita apa? Tugas kita sebagai pendidik untuk menuntun siswa kita. Kemudian manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nah, ditanyakan dulu kesalahannya apa. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, seperti itu. Solusi dari murid atau siswa sendiri. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, berdikar dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, aman. Lingkungan yang seperti ini itu juga lingkungan yang kita harapkan gitu. Oke, kita juga mengharapkan lingkungan yang positif, nyaman, aman. Kalau ada lingkungan yang positif, nyaman, aman, kita bekerja pun pasti akan senang. Nah, ketujuh mengenai keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan bukan peraturan? Ini Bapak Ibu sudah tahu. Kenapa kok kita harus punya keyakinan bukan peraturan kelas? Pernah nggak Bapak Ibu melihat di apa itu di jalan itu lalu lintas ada peraturannya? Biasanya apa peraturannya itu? Dilarang, kemudian dilarang menyukai Sinta, ya, belum ini ikut lampu. nah, seperti itu. Batas strip, nah, berarti banyak kata-kata dilarang. Itu biasanya yaitu tentang peraturan. Jadi kalau peraturan kelas gimana? Tidak boleh apa? Biasanya di kelas tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh membuang sampah sembarangan di kelas dan lain sebagainya. Itu adalah peraturan yang nantinya sekarang Bapak Ibu kita ubah menjadi keyakinan kelas. Nah ini keyakinan kelas, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Motivasi intrinsik itu dari dalam diri sendiri atau dari lingkungan sekitarnya? Dari dalam diri sendiri. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kamu sudah yakin, sudah tertanam dari diri sendiri, nanti akan membudaya. Budaya kan biasanya akan melekat terhadap diri seseorang. Nah ini untuk pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau dilarang, tidak boleh, itu berarti peraturan. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dengan keyakinan kelas itu boleh diubah Bapak Ibu. Kalau sudah jadi itu boleh diubah. Jadi Bapak Ibu di sini sudah pernah membuat keyakinan kelas atau istilahnya itu sering kita dengar kesepakatan kelas. Pernah juga Bapak Ibu? Sudah pernah deh. Kemudian yang terakhir yaitu segitiga. Ayo segitiga resolusi.
di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi ada 3 di sini, langkahnya ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana untuk prosesnya? Nah, ini langkah-langkah dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contohnya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tujuannya apa di sini? Supaya siswa, murid kita, kan dia tahu nih kalau dia itu salah. Kalau orang yang salah biasanya merasa bagaimana? Takut, terus sedih, dia merasa gagal, cemas. Dan bagaimana supaya dia bisa membangun lagi dirinya, supaya tidak takut, supaya tidak gagal, supaya tidak cemas, yaitu dengan menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau misalkan saya pun juga pernah melakukan kesalahan. Ini tidak hanya dia yang melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, ini untuk contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Di sini kita merujuk kebutuhan manusia tadi. Kebutuhan manusia ada beberapa tadi, ada kebutuhan untuk hidup, untuk kepuasan, senang, dan lain sebagainya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini supaya dia memunculkan solusi terhadap apa yang menjadi kesalahannya. Dan di sini berarti guru menuntun siswa untuk mencari solusi. Bukan guru yang memberikan solusi. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi segi awal pembelajaran kita biasanya membuat yang namanya keyakinan kelas. Kita buat dulu. Nah, setiap kali siswa atau murid melakukan kesalahan, kita bisa menanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati. Keyakinan kelas apa yang kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi di sini dia ingat, oh ternyata saya pernah menyepakati suatu keyakinan dengan bapak atau ibu. Nah, ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Makanya tadi ada yang namanya menstabilkan identitas, ya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ada langkah validasi tadi. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, karena kita tidak perlu mengeluarkan hukuman di sini. Dan kita juga bisa menahan emosi kita. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, nanti karakter ini kalau sudah tertanam ke murid-murid kita atau bahkan diri kita, itu akan menjadi budaya buat. Kemudian restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada seperti itu. Ini ada yang tidak dipahami Bapak Ibu? Tidak paham ya? Dari kemarin kita ada IHT, kita juga sudah membahas ini ya. Kita ulas lagi di sini. Syukur Bapak Ibu sudah paham semua. Nah, ini yang terakhir penutup dari saya. Dalam menerapkan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional
dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, sekian untuk pemaparan budaya positif dari saya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang mau bertanya atau mau sharing? Silahkan Bapak Ibu. Monggo. Pastinya Bapak Ibu pernah mengalami beberapa kasus nih. Kasus menghadapi siswa-siswa kita. Ada mungkin yang mau cerita berbagi praktik baik. Oke, semoga Bu Yuni. Ini saya mau cerita. Saya monggo Bu Yuni, silakan. Saya kan guru prakarya ya. Guru prakarya itu identik kalau saya biasanya seringnya di ruang keterampilan gitu ya. Kalau di ruang keterampilan kan ada kemarin ada pewarna. Nah, pewarna itu saya taruh di meja depan, terus untuk tempat pewarna. Sedangkan setelah itu kan di sini ada tempat untuk siswa duduk. Yang saya herankan itu ada satu masalah, ada dari kelas 11 ya, nggak saya sebutkan aja lah kelasnya. Nah, di situ tuh ada laki-laki, memang di situ notabene itu mayoritas banyak anak laki-laki, dan saya juga merasa agak susah dalam mengontrol kelas itu. Nah, yang awalnya dari pewarna di depan itu tuh tiba-tiba itu sudah sampai belakang dan tumpah di lantai. Dari situ saya kan namanya guru itu pasti punya kesabaran ya, tapi saya itu merasa ya marah lah ya tentunya. Kalau saya itu kemarin marah sama anak-anak, kok bisa, saya tanya kok bisa kamu ambil pewarna di situ padahal saya tidak menginstruksikan untuk mengambil pewarna di sana, dan itu tidak untuk pelajaran kelas 11, dan mau saya menimpakan di lantai saya sampai semuanya tumpah rupinya, kotor lantainya. Terus saya dengan seperti itu saya memberikan arahan kepada siswa yang tadi yang makan itu salahnya siapa, saya cari, terus saya suruh untuk membersihkan lantainya itu. Gitu. Tapi saya di situ nggak memberikan hukuman atau apa, tidak ada. Cuma saya ingin kamu di sini tadi bersih, berarti kamu keluar pun harus bersih. Dan siswa temannya yang lain yang tidak ikut menumpahkan itu ikut membantu membersihkan sisa-sisa warna itu, dan satu kelas meminta maaf pada saya. Dan itu yang saya jadi memang anak itu walaupun temannya salah tapi sama-sama mengakui kesalahan bareng-bareng gitu loh. Nah, itu apakah juga masuk ke dalam restitusi atau mungkin ada yang salah dalam cara menangani kasus tersebut atau bagaimana menurut ini kok ya. Terima kasih Bu Yuni untuk berbagi pengalamannya untuk kita semua. Gitu. Tadi Bu Yuni mempertanyakan apakah kejadian tersebut, pengalaman dengan itu apakah masuk ke dalam restitusi. Kita lihat dari ini dulu. Saya lempar ke Bapak Ibu. Menurut ceritanya Bu Yuni tadi sudah melakukan di restitusi belum? Belum. Pak Lala gimana? Kenapa kok belum? Dari ceritanya Bu Yuni itu hanya menjelaskan soal kejadian si anak menumpahkan pewarna ya. Tidak disuruh mengambil, tapi Bu Yuni belum melakukan yang namanya sertifikat restitusi. Seharusnya si anak itu dipanggil secara tersendiri, isi dengan namanya, terus melakukan yang namanya sertifikat restitusi dan ditanyakan apakah keyakinan itu termasuk dilanggar dari suatu keyakinan yang sudah disepakati. Oke, sudah Pak. Terima kasih Pak Lala untuk jawabannya. Seperti itu. Untuk yang lainnya mungkin ada pendapat lain dari Bapak Ibu. Menurut Pak Lala belum melaksanakan restitusi karena di sini belum ada keyakinan gitu, menanyakan keyakinan kelas di kelasnya seperti apa. Untuk yang lain Bapak Ibu yang lain, menurut Bapak Ibu sudah menerapkan segitiga restitusi belum untuk Bu Yuni? Gimana? Sudahkah?
Ya belum Bu. Belum. Kenapa Bu Tata? Belumnya itu di bagian yang mana? Ya yang pertama itu kaitannya dengan menstabilkan identitas. Jadi siswanya kan masih apa namanya merasa bersalah di luar itu banyak siswa, jadi masih merasa takut dan lain sebagainya. Tiba-tiba langsung diminta untuk membersihkan itu lagi, jadi belum menstabilkan identitas dan arti menanyakan tetapi menyampaikan bahwa setiap orang pasti punya kesalahan, pernah melakukan salah dan kamu tidak satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Terima kasih Bu Tata ya, luar biasa sekali Bapak Ibu di sini. Betul sekali Bu Yuni. Di sini Bu Yuni belum menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi benar tadi kita membangun dulu siswa itu kan dia sudah gagal gitu. Dia tahu dia salah. Otomatis ketika dipanggil mungkin sini deg-degan, mungkin nggak kelihatan ya. Deg-degan, dipanggil Bu Yuni itu kenapa, saya salah apa, seperti itu. Nah, kemudian di sini dia belum dibangun kegagalannya, jadi dia belum pede dulu. Nah, setelah itu validasi tindakan yang salah. Bu Yuni juga belum menanyakan solusinya itu dari siswanya, sudah belum tadi. Sepertinya dari cerita tadi Bu Yuni bilangnya yang meminta membersihkan Bu Yuni. Jadi kelas kamu masuk bersih, keluar juga harus bersih. Nah, kalau seperti itu cenderungnya lebih ke kita posisi control manager apa ke penghukum atau teman atau apa Bu Yuni? Nah, pemantau. Saya yakin Bu Yuni di sini tidak menghukum ya, tapi di situ di pemantau. Jadi kalau masuk bersih ya keluar juga harus bersih. Jadi solusi yang diberikan itu adalah solusi dari Bu Yuni, bukan dari siswa sendiri. Jadi di situ siswa sudah sadar belum dengan seperti itu? Kira-kira dengan apa itu Bu Yuni bertindak sebagai pemantau itu sudah sadar diri belum siswa dalam diri sendiri motivasi intrinsiknya? Kami sudah Dan seperti itu. Jadi kalau pemantau, kita sebagai pemantau, jadi untuk motivasi intrinsik itu belum tentu muncul dari siswa karena solusinya itu kan dari kita. Nah berarti itu yang muncul adalah motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu akan bertahan pada jangka pendek, tidak jangka panjang. Ketika siswa dewasa nanti itu masih tertanam nggak dalam dirinya seperti itu. Itu deh Bu Yuni. Nah untuk kedepannya kita bisa belajar bersama untuk menerapkan segitiga restitusi seperti itu. Tepuk tangan untuk Bu Yuni, Pak Lala dan ada yang lain. Ya, sepertinya kita di sini kan sebagai pendidik ya. Pendidik dulu kita selalu masuk kelas, kita menemui karakter siswa yang beraneka ragam, tentunya juga punya masalah yang beraneka ragam. Itu di Bapak Ibu ada yang mau berbagi lagi? Hanya sharing saja. Hanya sharing dia ngobrol, Terima kasih Bu Jini. Pertama saya menyampaikan sangat terima kasih kepada Bu Jini karena materinya sangat menarik sekali dan dengan materi yang disampaikan Bu Jini itu sehingga ternyata apa yang saya ajarkan dalam kelas itu banyak yang kurang tepatnya. Jadi pernah ketika di dalam kelas pembelajaran agama Islam, saya meminta salah satu anak membaca Al-Quran, tapi mereka tidak bisa. Satu anak itu tidak bisa sehingga saya minta anak tersebut ngobrol komunikasi ya sudah. Ketika kamu tidak bisa baca, sama posisinya sudah SMA, harusnya kamu belajar di rumah karena jam agama itu 1 minggu hanya 3 jam, sehingga saya minta untuk belajar mandiri di rumah, bisa dengan orang tua atau guru di rumah.
dengan catatan nanti memberikan laporan kepada saya sebagai kayak seperti jumlah ngaji gitu ya. 1 minggu minimal 3 kali supaya kamu juga ada kemajuan dalam tangan. Nah, ternyata memang berjalan dalam 1 tahun yang awalnya dia ikut 1 belum bisa sama sekali, kemudian bisa sampai ke ikut 5. Alhamdulillah bagi saya itu kenaikan yang luar biasa. Tapi ketika anak itu sudah naik kelas menjadi kelas 11, dia itu merasa takut untuk bertemu dengan saya kembali. Takutnya nanti kalau laki-laki gimana, disuruh laki bagaimana gitu. Dia berharap tidak bertemu saya kembali, gitu kan. Setelah dapat materi dari guru ini, ternyata saya salah dalam hal Indonesia ketika ya, terutama dalam hal dengan edukasi. Ketika anak itu belum bisa mengaji, itu seharusnya kan mungkin dikasih motivasi ya, ada dalil itu setiap manusia itu punya salah, punya kesalahan dan sebagainya gitu ya. Itu yang pertama belum saya sampaikan. Dan yang kedua, ternyata ini tadi menyampaikan yang namanya motivasi itu dari 2 hal, dari intrinsik maupun ekstrinsik. Ternyata dari kasus anak itu dia belum mendapatkan motivasi intrinsik yang baru ekstrinsik dari luar. Itu pun saya meminta anak tersebut belum dari kesadaran diri, keinginan hati bahwa muslim itu memiliki kewajiban membaca Al-Quran. Sehingga ya saya merasa bersalah gitu ya, maksudnya ketemu anak itu ya, luar biasa pengalaman dari Bu Nunung ya Bapak Ibu, tepuk tangan untuk Bu Nunung. Luar biasa Bu Nunung. Saya pun juga saya baru belajar ya di sini. Jadi di segitiga restitusi itu juga saya baru belajar banyak hal-hal yang saya lakukan dengan belajar restitusi. Ternyata saya juga salah ya seperti itu. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Terus saya penasaran Bu Nunung. Iya. Ketika Bu Nunung sudah melaksanakan itu, siswa kok jadi takut gitu ya. Kedepannya kalau misalnya menemui masalah seperti itu lagi, yang Bu Nunung lakukan gimana? Ya mungkin menggunakan model coaching seperti yang kemarin yang tadi kita lakukan ya. Jadi supaya anak mencari solusi sendiri. Karena kan ya ditanya gitu, kamu sebagai muslim kewajibannya apa gitu. Terus kalau kamu tidak bisa harusnya bagaimana. Jadi menggali sebuah informasi kepada anak itu, alasannya apa nggak bisa, terus butuh pendampingan kamu gimana biar anak tersebut mencari solusinya sendiri. Nah, terima kasih Bu Nunung. Jadi itu pun untuk coaching itu juga di segitiga restitusi ya. Jadi masuk ke segitiga restitusi, kita berbicara ke siswa. Siswa mencari solusinya sendiri. Jadi kalau dia mencari solusi sendiri, bisa sadar diri, sadar posisi diri seperti itu. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan beneran ya Pak Boy. Kalau semisal anak nggak sadar diri, kita sebagai guru, tujuan kita sebagai pendidik itu apa? Yang namanya orang, misalkan ya, anak kita sendiri udah salah, apakah kita juga membiarkan salah terus kan? Misalkan anak saya itu tidak suka rumah berantakan. Anak saya itu setiap hari berantakan mainan. Apakah saya harus membiarkan itu Pak? Saya sudah bilang berkali-kali, Mas, kalau mainannya sudah kemana, diletakkan di mana, itu sudah berkali-kali. Kalau lewat jawab, saya ketemu. Tapi apakah kita diam aja? Apakah terus diam aja? Gimana Bapak Ibu? Diam aja enggak? Yang kita lakukan apa? Ketika anak kita melakukan kesalahan terus-menerus, kesalahan yang sama mungkin, yang kita lakukan apa? Menasihati tiada henti. Yang sabar. Memang setiap manusia punya titik jenuh.
Oke. Tapi kembali lagi ke ranah kita, kodrat kita juga ya sebagai pendidik, kita sebagai orang tua di rumah dan orang tua di sekolah. Anak kita di sekolah duanya. Memang tidak bisa disamakan anak EJB kalau anaknya muda misalkan seperti itu. Tapi dengan itu tadi, tingkat kesabaran tadi, kita berusaha untuk sama. Ya, kalau semisal beberapa kali siswa melakukan kesalahan, kita selalu terapkan ini supaya apa? Keyakinan dalam di kelas itu sudah menjadi keyakinan diri dia sendiri. Seperti itu. Memang Pak, di sini juga ada titik jenuhnya. Saya ada satu siswa itu di segitiga restitusi sekali 2 kali itu dia apa ya istilahnya tetap ada seperti itu. Tapi kembali lagi kita harus kita harus selalu mengingatkan siswa karena tugas kita apa? Tugas kita berdasarkan filosofi KHD dan yang saya yakini tugas kita adalah menuntun murid kita. Jadi murid kita itu saya juga baru sadar ketika mengikuti PJP ini. Jadi ada materi filosofi KHD, siswa itu, murid itu adalah kertas yang samar. Padahal waktu saya zaman kuliah, siswa itu kertas yang kosong. Kita bebas berbuat apapun, menurut anak ini, itu tidak masalah. Kita bebas mencoret-coret kertas. Tapi di filosofi KHD, di siswa itu adalah kertas yang kosong. Kita perlu menebalkan seperti itu. Saya yakin siswa-siswa kita yang punya berbagai macam masalah dan mungkin masalahnya diulang-ulang, mereka punya satu aja karakter yang baik, saya yakin. Karena dibalik dia melakukan kesalahan pasti dia punya alasan. Alasan itu berdasar pada kebutuhan mereka. Seperti itu. Seperti itu kan? Untuk Pak Ibu yang lain, ada pertanyaan lagi? Iya. Pertanyaan jadi pertanyaan dulu sepertinya banyak. Iya. Jadi ya. Saya sekarang bertanya. Bertanya buat saya. Berkaitan dengan segitiga restitusi ini, itu apakah hanya berlaku kepada siswa atau juga bisa berlaku dengan teman sejawat? Untuk segitiga restitusi. Jadi karena suatu ketika ini sama teman sejawat, jadi ketika punya kesalahan itu baru 1 kali itu, tidak langsung mencoba untuk mengajak komunikasi, ngomong alasannya apa, kenapa kok ini, tapi langsung menjudge bahwa jika kamu mengulangi lagi, maka saya akan bla 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 bla. Itu teman saya seperti itu. Nah, sehingga pertanyaannya apakah segitiga restitusi ini juga berlaku untuk teman sejawat atau misalkan memang berlaku, terus bagaimana caranya untuk supaya ini selain dari siswa, teman sejawat juga harus memperhatikan segitiga restitusi ini biar sama-sama aman, nyaman, senang dan damai. Iya, terima kasih dulu pertanyaannya. Bagus sekali. Jadi di sini segitiga restitusi tidak hanya untuk siswa, bisa untuk semuanya. Untuk anak sendiri juga bisa, untuk teman sejawat itu juga bisa. Jadi, ini kan kita bisa, ya pertanyaannya tidak seperti kita ketika bersama dengan siswa ya. Kalau sama teman kan kita bagaimana untuk mengemasnya sedemikian rupa supaya tidak menimbulkan tambah sakit hati misalnya seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi segitiga restitusi itu bisa diterapkan di siapapun. Ya. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain ada apa itu masukan? Gimana penjelasan? Silakan penjelasan. Menanggapi yang tadi ditanyakan saya setuju dengan begini bahwa gerakan itu boleh diterapkan untuk teman sejawat maupun anak sendiri. Dan menurut saya itu memang harusnya ya memang diterapkan dari teman sejawat. Dan pertanyaannya sekarang itu kan sepertinya model baru gitu. Jadi mungkin
lebih disosialisasikan lagi supaya yang bersangkutan itu tahu tentang segitiga restitusi. Karena kalau kita yang berdampak tahu dan yang menimbulkan dampak tadi tidak tahu, artinya jadi tadi menimbulkan yang sakit hati dan lain sebagainya. Jadi mungkin sosialisasi di sekolah-sekolah itu nanti bisa lebih dikembangkan lagi, banyak dibagi seperti ini itu luar biasa menurut saya. Jadi nanti supaya semoga CGP yang lainnya supaya bisa berbagi ini ke semua anak sekolah, tidak hanya beberapa saja, karena sangat berpengaruh sekali di kehidupan Bapak Ibu yang lainnya. Terima kasih Bu Teten. Luar biasa sekali ini. Jadi betul, tapi untuk penyebaran, misalkan saya sudah memberikan ini ya, segitiga restitusi itu bagaimana, yang kelas bagaimana. Nah, untuk penyebaran ke yang lain tidak harus pada teman-teman atau saya CGP. Saya sudah menyebarkan harapan saya dan harapan dari Bapak Ibu yang sudah menyebarkan pemahaman ini, itu yang berada di sini bisa menyebarkan kembali. Istilah orang Jawa betul. Terima kasih sudah direvisi. Betul nih. Betul. Mungkin sudah siang hari ini ya, kurang konsentrasi menurun. Mungkin ada satu lagi yang mau berbagi cerita. Coba mungkin Bu Rizka punya suatu kasus nggak di kelas? Mungkin Bu Rizka baru di sini, mungkin di sekolah yang lama dulu juga tidak masalah. Ya, terima kasih Bu Jimmy atas waktunya. Ya, ini saya berterima kasih sekali dengan adanya diseminasi terkait budaya positif. Memang sangat memberi banyak wawasan atau materi baru untuk saya terkait menyelesaikan kasus siswa. Waktu dulu memang kalau di sini baru 1 minggu. Kalau di SMK Asal banyak siswa memang yang berbakat sekali menjadi penyanyi. Banyak sekali yang memang berbakat menjadi penyanyi. Nah, seperti panjenengan yang sebelumnya tadi, ada siapa yang memang paling berprestasi, apakah yang nilainya paling tinggi atau memang yang nilainya di bawah KKM, tetapi dia memiliki bakat sendiri. Pada waktu itu si anak dari kelas 10 belum terlihat kalau memang dia ada masalah yang terpendam, waktu kelas 10, kemudian kelas 11 nya PKL. Nah, setelah PKL itu sudah tidak kelihatan memang sisi negatifnya si anak. Setelah PKL sudah mulai terlihat sisi negatifnya si anak. Kemudian di kelas 12, karena kelas 12 otomatis harus fokus banyak untuk persiapan ujian dan lain-lain. Siswanya itu hampir setiap hari tidak berangkat sekolah. Kalau pernah itu ada kejadian pelajarannya A gitu misal, dia itu berangkat sekolah, tetapi baru sampai istirahat pertama izinnya apa? Anda jadwal manggung. Tapi dari gurunya, karena guru itu waktu itu pembelajarannya jelas ya, dari guru mata pelajarannya itu memang agak berat hati untuk mengizinkan si anak, karena yang memang mata pelajarannya si anak yang sebelumnya itu jarang mengikuti pelajaran. Jarang masuk sekolah, jarang mengikuti pelajaran, sekali masuk sekolah mau izin. Kalau ujian, jangan kita ujian berangkat. Dari guru mapelnya tidak mengizinkan. Saya yang ada di situ pun yang tidak berada itu, tapi sebagai guru mapelnya kita tidak bisa apa-apa karena apa? Si anak ternyata sudah membawa
Karena suntikan itu betul-betul karena suntikannya dikait dengan keluarga si anak. Karena anaknya kan penyanyi, punya uang sendiri kan gitu. Nah, kelas 7-nya memang banyak problem guru maupun masalah si anak itu sampai terakhir ke rapat kelulusan. Nah, saya sebagai guru produktif, saya memang ya setujunya tidak meluluskan si anak. Sampai semua guru maupun juga tidak meluluskan si anak. Tetapi sebelumnya saya itu juga sudah pernah diskusi dengan anaknya, kenapa harusnya kami sebagai siswa atau peserta didik harus mengutamakan prinsip guru tidak bukannya tidak memperbolehkan kamu menyanyi itu takut ya, tapi harus lebih mengutamakan sekolah. Oh boleh menyanyi di luar jam sekolah. Nah seperti itu sudah pernah ternyata dari keluarga terhubung, dia punya adik, itu bunda, jadi sudah sekolah itu berusaha membiayai sendiri. Dari itu saya kelas sekolah itu memang kita tidak boleh mengeluarkan siswa. Dulu kan ada seperti itu, tidak boleh mengeluarkan siswa, tetapi syarat itu boleh, maksudnya ada syarat. Tapi ini kan sudah sampai kelulusan, problemnya kan itu sampai kelulusan. Banyak semua guru pokoknya sudah tidak lulus. Intinya kan tidak lulus. Akhirnya tidak lulus. Tetapi waktu itu wisuda, siswanya tidak wisuda karena sudah membuat lebih dari setengah kelasnya tidak lulus. Karena mungkin malu ya, wisuda sedangkan saya tidak lulus waktu itu. Tapi akhirnya mungkin pembahasan atau diskusi dari saya dan kepala sekolah itu kalau mungkin ada kebijakan dari pemerintah itu kan sekolah kalau bisa tidak boleh tidak meluluskan anak. Jadinya waktu rapat wisuda itu diberitahukan akhirnya hasil akhirnya dari kepala sekolah menentukan ya si anak diluluskan. Tapi ada syarat. Jadi cerita saya dan menurut Bu Dini, apakah penanganan siswa dari kami tadi dari saya, Pak Sobat dan melalui kelasnya itu apakah kita sudah menerapkan restitusi? Terima kasih Bu Rizka atas pengalamannya, berbagi pengalamannya dan padat sekali. Saya kembali lagi ke dengan sudah tadi sudah melihat pemaparan saya, kemudian memberikan mungkin flashback ada masalah-masalah, ternyata masalah seperti itu dan takutnya kedepannya akan terjadi lagi ya, harapannya tidak terjadi lagi. Nah, kalau melihat dari berbagai paparan yang saya berikan, Bu Rizka, yang Anda lakukan pribadi kalau mendapatkan hal yang sama setelah pemaparan yang sudah saya berikan mengenai pembelajaran yang baru, kemudian pembelajaran lebih diferensiasi, mewujudkan profil pelajar Pancasila, kemudian saya juga sempat menanyakan siapa yang paling pandai, siapa yang paling berprestasi. Terima kasih setelah saya mendapat materi dari Bu Dini, sangat bermanfaat sekali dengan adanya segitiga restitusi di mana guru harus lebih bijak dalam menyelesaikan masalah dengan siswa, di mana guru juga harus bisa merangkul siswa, bagaimana siswa itu bisa aktif kembali lagi sekolah, jadi tidak mengejar siswa, kamu ini orang yang malas sekolah, kamu itu sudah tidak niat sekolah, ya sudah rasa sekolah selesai seperti itu biasa kasarnya.
baiknya kita bisa menerapkan institusi ini, kita memanggil siswa, baik-baiknya siswa, bagaimana menanyakan solusi baiknya kalau kamu masih niat sekolah, solusinya seperti apa dari kamu, seperti itu. Oke, betul, Bu Rizka, terima kasih. Jadi Bu Rizka sudah tahu nih. Jadi nantinya ke depannya kita itu mau anak itu mau kita bawa kemana? Sebelumnya tadi sudah pas cerita tadi Bu Rizka sudah menerapkan segitiga restitusi dari gimana Pak Bapak? Belum. Oke, belum karena di sini untuk solusinya juga tidak memberi kesempatan kepada siswa untuk gimana kamu kalau kamu tetap misalkan ya manggung, tetap sekolah, tidak melupakan tanggung jawab kamu untuk sekolah, itu gimana? Jadi solusinya kan dari anak sendiri, seperti itu. Jadi ada kolaborasi antara pihak sekolah dengan murid, seperti itu. Apalagi tadi saya dengar Bu Rizka itu sudah menjelaskan tadi ke saya kalau siswa tersebut punya alasan kenapa dia manggung. Nah itu kalau saya sendiri malah menyebut karena dia manggung itu karena untuk dia hidup dia sendiri dan keluarganya. Karena saya juga pengalaman sendiri di sekolah waktu tapi saya pada saat itu waktu libur kerjanya. Di sekolah Senin sampai Sabtu, Minggu baru kerja. Memang tidak seberapa daripada yang didapatkan waktu manggung, mungkin lebih banyak dan itu memang godaan. Jadi jangan capek-capek untuk kita sebagai pendidik untuk menuntut siswa ke loh. Seperti itu. Mungkin untuk sesi pertanyaan saya itu gitu Bapak Ibu. Atau masih ada unek-uneknya Bapak Ibu? Oke. Mungkin itu dari saya. Saya ingin mendengar untuk dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu dapatkan, Bapak Ibu rasakan selama mengikuti kegiatan diseminasi atau pemaparan saya mengenai budaya positif. Mungkin ada yang mau mengutarakan? Bapak Ibu? Pak Novi mungkin? Oke, terima kasih Bu Dini waktu yang diberikan saya. Setelah mendengarkan presentasi dari Bu Dini dengan pemahaman disiplin dan setelah sampai mendengar sampai tentang institusi, saya sangat senang sekali dengan ilmu yang diberikan tadi. Ternyata betul-betul sangat bermanfaat dan dimana dalam penanganan anak itu lebih enjoy, lebih enak, lebih tenang, nggak ada masalah. Jadi intinya saya sangat suka sekali dengan ilmu ini, ternyata ilmunya sangat menyenangkan sekali. Itu, terima kasih. Terima kasih Pak Novi untuk sesinya pada pemaparan saya kali ini. Nah, satu hal ya Bapak Ibu, kita sebagai pendidik, harapan saya dan harapan semua ya, pendidik itu menuntun siswa menuju kodratnya, menuntun siswa supaya siswa bisa memunculkan budaya positif, sehingga kita harus bertindak sebagai posisi kontrol yaitu manajer dengan prosesnya yaitu segitiga restitusi seperti itu. Jadi jangan capek-capek kita itu menerapkan segitiga restitusi. Sekian dari saya. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang hebat-hebat ini. Semoga kita semua menjadi pendidik yang luar biasa untuk murid kita, yang mampu menuntut murid kita ke budaya-budaya positif. Selamat siang. Mungkin ada salah kata dari saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Saya Ibu Siti Nur Asih dari SMA Negeri 1 Wirosari.
Lestari mengajar mata pelajaran Bahasa Jawa. Dari diseminasi yang disampaikan oleh teman saya, yaitu Ibu Dini Lestari, bahwa materi tentang budaya positif dan segitiga restitusi dan keyakinan kelas sangat menambah pengetahuan saya dalam dunia pendidikan dan bisa kami terapkan di dalam kelas ketika proses belajar mengajar, dan juga bisa mengatasi siswa ketika ada siswa yang bermasalah bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyudi, guru mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan dari SMA Negeri 1 Rosari. Saya memberikan testimoni mengenai hasil dari diseminasi dari Ibu Dini, yang dimana Ibu Dini sudah memberikan dampak positif bagi saya tentunya dan juga rekan kerja kami mengenai materi-materi yang sudah dipaparkan, yaitu banyak sekali, ada keyakinan kelas, ada 5 posisi kontrol, ada segitiga restitusi, dan masih banyak lagi tentunya. Nah, itu merupakan materi yang sangat menarik dan menyenangkan bagi saya dan sangat bermanfaat. Nah, di sini saya bisa lebih paham dan mengetahui bagaimana cara untuk mengatasi siswa yang bermasalah, yaitu salah satunya bisa menjadi manajer yang baik bagi siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah sampai Selamat pagi semuanya. Kabarnya kali ini gimana? Senyum. Kayaknya ada sesuatu ini. Tadi sebelumnya saya sudah membagi kertas seperti ini. Kalian mau tahu ini buat apa? Tapi tahu nggak? Ini kertasnya bukan untuk membuat kata-kata cinta untuk sebelah kalian atau sebelah kalian, ya. Tapi ini kertas itu akan saya gunakan untuk membuat keyakinan kelas di kelas ini. Kamu kelas berapa? Akan membuat keyakinan kelas di kelas ini. Sebelumnya pernah mendengar belum keyakinan kelas? Pernah. Kayak gimana? Mungkin ada beberapa guru lain yang sudah menerapkan keyakinan kelas. Kalau mungkin istilahnya itu ada yang bilang kesepakatan kelas. Pernah mendengar? Ini hampir sama ya. Nanti kalian akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang akan kalian lakukan di kelas ini, atau nanti akan kalian gunakan untuk diri kalian. Tujuannya apa tahu? Supaya kalian menjadi pribadi yang lebih disiplin, pribadi yang lebih bertanggung jawab terhadap siapa? Tentunya terhadap diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Paham? Nah, hari ini silahkan kalian tuliskan keyakinan kelas, atau kalian mungkin pemahamannya adalah kesepakatan kelas boleh. Hal apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan di kelas ini? Silahkan dituliskan. Nanti setelah selesai bersama ibu ke depan ditempel di sini. Saya kasih 2 space ya. Nah, yang sisi ini nanti tempelkan di sini. Oke, ada yang ditanyakan? Nggak ada? Kalau tidak ada, silakan dituliskan. Nanti sudah selesai bersama ibu ke depan menempelkan. Ini gagal ini. Belum? Sekarang tempe. Dia tuh sombong. Tanganmu keringetan. Nggak sabun begini, nggak kayak teman. Silakan. Tidak boleh pacaran di bawah. Cocok. Tidak boleh yang tidak menghasilkan. Soalnya nek pacaran iki biasanya nggak biasa. Ayo, makan angin dulu. Makan angin. Kalau embung malah.
Satu aja, satu nggak usah banyak-banyak satu. Ini kan ada 35 ya. Iya, kamu kan 35. Dan nanti satu aja, satu kali 35 kan sudah banyak. Ya, makanya sudah bisa kita kalian ke depan. Benar kamu pikirkan. Nah, ini bisa digunakan untuk memikirkan sebelah sini. Sebelah sini semua ya. Berarti itu teman kamu pandai berita. Sebagai ajang meluapkan emosi. Oke, sudah semua. Ada yang belum? Mas Thomas. Kertas itu juga punya perasaan ya. Kayak perempuan, kalau dikasih mau nempel deh. Melet. Sudah, ayo kita baca satu-satu. Ini saya nggak tahu ya ini punyanya siapa aja dan kalian juga nggak tahu loh. Ini punyanya siapa aja. Tidak boleh berpacaran di dalam kelas. Tidak boleh main HP. Kayaknya ada yang sama, kita samakan dulu. Tidak boleh main HP. Dilarang bermain HP atau ponsel saat jam pelajaran. Terus apa lagi ini? Tidak boleh berbicara sendiri saat guru sedang menjelaskan. Oke, masih sama ini. Terus, tidak boleh makan saat pelajaran. Nah. Terus, tidak boleh keluar pada saat jam pelajaran. Tidak boleh makan pada jam pelajaran. Tidak boleh ke kantin. Boleh ke kantin kalau guru yang mengizinkan. Oke. Tidak boleh membuang sampah di laci meja. Dilarang makan di kelas saat pelajaran. Tidak boleh berpacaran di dalam kelas. Di sekolah ada ya. Terus tidak boleh berbicara saat ada bapak ibu guru sedang mengajar. Tidak boleh membuang benda, dilarang makan di kelas, dilarang makan di dan minum saat pelajaran, tidak boleh berpacaran, dilarang bolak-balik ke kamar mandi saat guru sedang menjelaskan. Thomas, tidak boleh membuang sampah di dalam kelas, tidak boleh makan di kelas, dilarang pacaran, menjalankan piket sesuai jadwal, tidak boleh merebut kipas angin orang lain. Dilarang ini tidak boleh merebut kipas angin orang lain. Jadi kan sifat kamu bawa sendiri-sendiri itu tadi ya.
masih juga Dilarang merokok, dilarang makan, jangan ramai. Hampir sama semua ya. Dari semua ini. Nah, ini kamu rata-rata buatnya adalah kalimat-kalimat negatif atau positif. Dilarang, jangan, tidak. Negatif. Mari kita buat kalimat-kalimat ini menjadi kalimat-kalimat yang positif. Kalimat positif itu kalau sudah kita terapkan dalam diri kita, harapannya nanti kita juga akan berlaku yang positif, ya. Tidak boleh main HP saat guru menerangkan. Nah, berarti kita harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap siapa? Pertama adalah diri sendiri. Jadi kita mampu mengontrol diri sendiri, ya. Baru nanti indahnya adalah ke orang lain. Setuju enggak? Setuju. Jadi dari misalnya tidak boleh main HP, tidak boleh berbicara sendiri saat guru sedang menjelaskan dan lain sebagainya. Itu pertama adalah bertanggung jawab. Yang kedua, tadi ada yang merebut kipas angin dulu. Nah, tidak boleh merebut kipas angin orang lain. Kita harus apa? Menghormati orang lain, menghargai orang lain. Enggak? Jadi kamu semisal kamu merebut milik orang lain, kamu menghormati dia enggak? Kalau kamu merebut milik orang lain, misalkan itu menghormati diri kamu sendiri enggak? Ya atau enggak? Itu hanyalah kesenangan kamu sesaat, tapi kamu punya perilaku yang menghormati tidak? Tidak, ya. Jadi di sini kita ubah kalimat kita menjadi menghormati orang lain, menghargai orang lain. Terus yang keempat, tadi kayaknya ada bunyi. Tidak ada. Dilarang membuli teman. Jadi berhenti untuk membuli. Berarti memberi apa? Memberi Thomas. Thomas mau diberi apa? Thomas itu diberi kasih Kasih bubur. Kasih bubur aja. Terus tadi tidak boleh berpacaran di kelas. Itu maksudnya yang mana? Dari ini, menghargai orang lain. Misalkan ada yang pacaran di kelas, yang pacaran di kelas itu melihat temannya enggak? Apa serasa dunia itu milik berdua, yang lainnya ada 3 pasangan. Ya, tapi enggak pacaran di kelas kan, atau kamu kita kembali lagi ya dalam diri kita. Kalian itu ke sekolah mau ngapain? Kamu kalau misalkan di rumah itu pamit nggak sama bapak ibu? Pamit ya. Pamitnya mau kemana? Sekolah itu untuk apa? Untuk belajar. Apakah kamu pamit, Bu mau berangkat sekolah, Pak mau berangkat sekolah?
pacaran. Harus Ya, mulai hari ini, detik ini, cobalah untuk tidak pacaran ya. Nah, itu kita menghargai orang lain yang ada di sekitarmu. Kan masa kan teman-temanmu yang jomblo toh, Cak? Jangan. salah juga. Oh ini berarti kamu kan kemarin gue pacar nih kelas. Wah, ini pacaran. Pacaran di kelas. Berarti ini kita buat kesepakatan ya, tidak hanya di jam saya bisa, di jam bapak ibu guru lain juga bisa, selama di sekolah juga bisa. Itu ya. Atau mungkin ada yang lain dari kalian kalimat positif yang menggambarkan semua ini. Dilarang makan dan minum, tentunya di situ kalian kalau misalkan tetap makan dan minum menghargai saya atau menghormati saya yang ada di depan tidak kan? Nah berarti kita ubah kalimat positifnya di sini. Ada yang lain mungkin dari kalian? Kalimat positifnya apa? Ini bisa mencakup global ya, menghormati orang lain atau menghargai orang lain atau bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Ada lagi? Ada lagi nih kayaknya. Tidak boleh ke kantin, terus tidak boleh keluar pada pelajaran. pada saat jam pelajaran. Nanti saya tambahin lagi disiplin. Nah, betul. Disiplin waktu. Paham ya? Disiplin waktu. Saatnya istirahat berarti kamu ke kantin. Bukan pada saat dulu sudah masuk kamu izin ke kantin atau ke kamar mandi. Manfaatkan waktu istirahat. Kan nama istilah baca time is money. Artinya apa? Kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Wajahnya istirahat, orang yang masuk. Ketika semisal ada tugas dari bapak ibu guru diminta untuk mengerjakan di kelas bukan PR ya, yang harus dikerjakan. Kayak gitu. Jadi tugas kamu tidak menumpuk. Ada lagi mungkin kalimat positif lain? Ada lagi yang lainnya, silakan. Soal itu kan kreatif, nah suka menggambar dan mungkin suka merangkai kata-kata, bercerita, yang lainnya mungkin ada. Ayo, apa lagi? Oh, suka menggambar. Suka menggambar. Siapa sih suka menggambar siapa? Aku ada. Sama berarti loh. Ada lagi ya yang lainnya. Kita sepakati ini, 5 ini. Ada yang lain? Ya ada. Oke. Yang setuju ada 5 ini, silahkan angkat tangan. Thomas senang sekali, dia berarti menaati aturan. Kalau menaati aturan berarti dia mampu menaati keyakinan kelas. Semua. Oh, ternyata semua setuju ya. Deal ya, fix ya. Jadi keyakinan kelas yang ada di kelas ini itu bisa diterapkan, yaitu yang pertama bertanggung jawab, yang kedua menyalahi orang lain, yang ketiga yang 5 ya. Dari kelima itu keyakinan kelas yang kita buat bersama mohon diterapkan ya, mohon diterapkan dengan baik. Semoga ini nanti akan bermanfaat. Jadi di sini itu kita belajar disiplin ya, disiplin terhadap diri sendiri. Saya yakin ketika kita bisa disiplin terhadap diri sendiri, nanti akan bermanfaat untuk orang lain. Kayak gitu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Saya cukupkan ya untuk keyakinan kelas.
nanti tolong untuk kelas ini membuat keyakinan kelasnya dalam bentuk Canva, kirim ke saya. Bisa kok ini membuat poster dari tema ini di Canva, kemudian kirim ke saya, satu kelas satu aja, ya. Jadi nanti saya bisa menandai ini khusus untuk kelas 10, 11. Nanti kalau ada kelas 10, 9. Jadi bagaimana saya bisa memantau kalian, oh kalian itu sudah dengan keyakinan kelas kalian itu sudah tertanam di diri kalian belum sih? Itu, ya. Kalau semisal tadi ada yang itu tidak boleh main HP, padahal kita di sini menghormati orang lain, menghargai orang lain. Kalau masih melihat HP, bermain game pada saat jam pelajaran, berarti menghormati saya tidak? Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya cukupkan untuk keyakinan kelas. Jangan lupa untuk menaruhnya di Canva. Terima kasih. Kita akan lanjut di bab selanjutnya. Ya, selamat pagi Ibrahim. Pagi. Kamu tahu kenapa saya panggil ke sini? Saya belum mengerjakan tugas. Berarti tahu ya. Tahu. Tidak mengerjakan tugas itu kesalahan tidak? Kesalahan. Nah, baik. Kesalahan itu wajar. Saya pun juga pernah melakukan kesalahan ya. Tapi pastinya melakukan kesalahan itu ada alasannya. Ya. Alasan kamu apa? Tadi malam saya bergadang sampai larut malam bermain game. Main game. Ya. Kalau kamu sudah tahu alasan kamu seperti itu, kamu tidak mengerjakan tugas, kamu ingat tidak? Kemarin kita sudah di awal kita sudah melakukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kesepakatan kelas kita apa? Bertanggung jawab. Dan bertanggung jawab. Kamu sudah bertanggung jawab? belum. Kamu belum bertanggung jawab. Cara kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu gimana? Kamu sudah tahu ya, kamu belum bertanggung jawab pada saat ini. Nah, cara kamu memperbaiki kesalahan kamu gimana ini? Saya akan minta maaf dan mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Ya. Nah, dan minta maaf. Oke. Untuk perminta maaf kamu saya terima dan tolong nanti untuk tugasnya segera dikerjakan. Terima kasih kamu sudah memberikan solusi terhadap diri kamu sendiri. Seperti itu ya. Baik. Nah, jangan lupa nanti tetap dikumpulkan ke saya. Oke? Nah, silahkan bisa kembali ke kelas. Terima kasih. Silahkan bisa kembali ke kelas kamu sendiri. Oke? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Fikharyanto Putra dari kelas 10-11. Saya ingin berterima kasih terhadap kegiatan restitusi yang Bu Dini lakukan untuk saya. Kegiatan tersebut membantu saya untuk membuat solusi dari kesalahan yang telah saya buat, yaitu tentang keterlambatan tugas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia.